datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai guys, selamat malam semuanya. Terima kasih sudah mampir di channel DME Tarot Indonesia. Ketemu lagi sama gue Maya, dan ya seperti biasa penampilan biasa-biasa aja ya karena udah malam dan juga lagi iseng-iseng pengen sharing, pengen curhat, pengen bagi-bagi pengalaman ke kamu. Dan kali ini mengenai astral projection. Kalau kamu nggak tahu apa itu astral projection, gue juga nggak tahu bahasa Indonesianya, jadi gue kasih gambarannya aja ya. Astral projection itu seperti kita itu dalam keadaan sadar. Aduh, sinarnya ini cerah banget. Dalam keadaan sadar itu kita keluar dari tubuh kita, spirit kita atau jiwa kita keluar dari tubuh kita seperti seseorang yang lagi koma misalnya, dan kita itu melanglang buana ke kemanapun yang kita mau. Kadang bisa, sebenarnya itu bisa dikontrol kita maunya kemana, tapi kadang kala orang yang belum bisa kontrol itu ya tiba-tiba melanglang buananya ke kemanapun tiba-tiba dia datang gitu kan, tanpa ada tujuan misalnya gitu kan, tujuan yang pasti. Dan badannya itu dalam keadaan mungkin kayak skip gitu ya, kayak orang skip kalau dia lagi sadar, atau kalau dia lagi meditasi dalam keadaan dia meditasi, tapi mau dipanggil, mau ditampar pun dia mungkin agak nggak berasa gitu ya, kayak orang tidur lah misalnya. Kadang juga ada yang lagi tidur ya. Kalau gue lupa lagi tuh filmnya namanya apa. Ada film yang menggambarkan itu, yang dia itu anak sama bapak yang bisa ngelakuin itu. Tapi di saat mereka tidur, roh mereka itu bangun dan melanglang buana dan akhirnya terperangkap gitu ya. Itu gue lupa nama filmnya apa, tapi coba kalian searching aja kalau kalian tahu. Tolong di komen biar ada rekomendasi, jadi ada gambaran. Nah, yang gue mau kasih tahu tentang astral projection itu adalah I think it's real ya. Walaupun kadang tuh seperti kita tuh berimajinasi gitu ya, tapi kita bisa ngerasain kayak kita tuh ada di tempat itu. Dan apapun kondisinya itu kadang kita nggak bisa kontrol. Misalnya kita mau itu lagi cerah kek, mau itu lagi gelap kek, itu ya kita ke tempat itu di saat kondisinya seperti itu. Jadi apapun yang kita alami itu ya di sana, apapun yang kita alami di sana itu seperti accidentally, apapun yang bakal terjadi ya. Jadi could be anything, apapun bisa aja terjadi. Nah, yang gue tahu astral projection itu ada trainingnya. Jadi kayak sama grup, ada gurunya, itu ada yang bisa untuk ngajarin kamu astral projection. Tapi nggak dalam kondisi lo bener-bener nol spirituality-nya ya.
Itu ada kelasnya, kayak tahapnya. Lo harus lewatin TK, TKA, TKB, TKC, baru SD, baru nanti ke arah astral gitu kan, baru nanti anything else. Jadi nggak kayak orang baru datang, baru minta dibuka terus langsung minta astral projection. Itu namanya apa ya, nyari tersesat di hutan gitu kan ya, kalau feeling gua. Karena itu memang berbahaya. Dulu gue nggak tahu kalau itu berbahaya, but gue nggak sengaja ngebaca atau buka dari YouTube, ternyata ada yang bilang itu berbahaya dan kalau jangan dilakukan. Dan gue bilang itu emang yes, it is. Itu ya, berbahaya, apalagi kalau lu jalan-jalannya ke sesuatu yang not nice, bukan tempat yang menyenangkan atau membahagiakan untuk dilihat, ya kan. Nah, pengalaman gue, gue langsung aja ke pengalaman gue soal astral projection yang pernah gue tahu. Itu dulu gue tuh sama teman-teman berlima ya. Kita emang lagi iseng gabut ya, nggak ada kerjaan. Jadi kita kayak melanglang buana lah, coba kita berlima ini meditasi dan ayo kita pergi lihat-lihat yuk neraka itu kayak apa gitu kan. Gua nggak ada yang ngajarin waktu itu, seingat gua ya. Seingat gua nggak ada yang ngajarin ya. Memang dulunya gue pernah ikut training right brain yang ke arah itu, tapi guru gue tuh nggak ngomong itu astral projection, jadi gue gak tau lah gitu kan. Nah, pas gue sama teman-teman gue ini kita benar-benar berangkat gitu kan, udah punya tujuannya nih, udah sepakat rame-rame berlima, dan dalam keadaan meditasi, mata ditutup di kamar gue, kita berangkat tuh. Yang gue tahu waktu itu, gue nggak mau menggambarkan neraka itu kayak apa ya. Gue nggak mau untuk kasih tahu lu, karena gue juga nggak mau ingat-ingat itu, dan gue juga nggak mau kalian itu mencoba untuk kesana. Intinya jangan pernah kesana kalau lu nggak benar-benar ada purpose yang benar-benar penting, atau at least lu bawa guru spiritual lo yang luar biasa misalnya. Karena apa? Lo bisa terjerat di situ, nggak balik ke tubuh asli lo, ya kan. Ujung-ujungnya apa? Tiba-tiba mati mendadak mungkin, atau koma berbulan-bulan maybe. Itu bisa aja terjadi. Jadi karena temen gue pun ada yang sampai terperangkap, kayak diculik gitu ya ibaratnya. Karena di saat lu ke astral projection, artinya itu udah nggak ada lagi tameng, dan udah nggak ada lagi hukum alam seperti antara lu nggak bisa ngeliat apa yang nggak real gitu ya. Di saat lo melakukan astral projection, lo adalah spirit. Lo bisa ngeliat spirit lain, lo bisa ngeliat apapun yang mata biasa kita, badan kita nggak bisa lihat. Lo bisa benar-benar as what spirit can do gitu ya. Artinya spirit lain pun bisa ngeliat lo total gitu ya, kayak lo sesama manusia yang lihat manusia ya kan. Begitu pula di saat lo melakukan astral projection, spirit lo keluar, another spirit pun pay attention on you gitu ya. Tapi mereka tahu bahwa lo itu masih hidup sebenarnya. Oke? Jadi lo bisa jadi target, lo bisa jadi apapun. Kalau mereka itu berniat nggak baik ya, mereka bisa isengin lo, mereka bisa apa ya, kayak benar-benar damage lo, jiwa spirit lo itu ya kan, seperti in real gitu kan. Nah, itu feeling gua ya. Kalau nggak tahu kalau ada kalian punya cara berpikir yang lain, coba silakan di komen menurut kamu apa. Jadi mereka di spirit yang ada di tempat kemana lo travel itu, di saat lo melakukan astral projection,
Mereka bisa aja berkomunikasi sama lo, nyentuh lo, atau apapun lah. Nah, sekarang yang gue mau gambarin ke lo ya, karena tadi yang gue ceritain tentang pernah gue ke arah melakukan jelajah what the hell looks like, but sekarang yang mau gue ceritain itu tentang gue pernah, ini reality ya, gue pernah obses banget sama seorang laki-laki yang dia itu foreigner ya. Bener-bener obses banget sama dia, tapi kok dia kayak yang dingin gitu ya, dingin dan bener-bener kayak intinya sih sama gue baik, tapi buat masuk ke hati tuh kayak gue tuh nggak pernah bisa masuk ke hati dia. Disitulah gue agak at the end, setelah heartbreak dan setelah gue bisa sedikit lebih balance gitu ya, otak sama pikiran dan perasaan gue akhirnya mencari tahu privasi ya. Gue mencari tahu tanpa ngomong sama dia. Jadi gue melakukan meditasi dan gue ingin tahu dia itu sebenarnya kenapa, dia itu siapa, dan dia itu kenapa sebegitu tertutupnya gitu ya. Ya gue yakin dan sadar gue mau melakukan astral projection itu untuk mencari tahu jawaban. Oke. Jadi di dalam meditasi itu gue berangkat lah untuk mencari tahu dia itu siapa, dia itu kenapa. Tapi gue nggak tahu gue harus pergi kemana ya. Pokoknya biarlah spirit itu yang menunjukkan ke gue sebenarnya orang ini tuh siapa sih dan dia itu kenapa sampai segitunya hatinya itu kayak batu gitu ya. Well, yang gue temukan, tiba-tiba gue gue lagi melakukan astral projection itu ya. Jadi gue yakin spirit gue itu keluar dari badan gue dan gue pergi ke suatu tempat yang mau ditunjukin sebenarnya orang itu kenapa. Dan yang gue temuin di situ, tiba-tiba gue di hutan belantara. To be note ya, gue di saat melakukan itu di ruangan terbuka, nggak ada siapa-siapa, di pinggiran kolam renang suatu hotel. Jadi gue dalam keadaan meditasi dan gak ada siapapun di situ. Mungkin ada yang lewat atau apa, tapi gue benar-benar nggak tahu apa-apa ya, karena gue udah bukan di kolam renang itu gitu kan. Gue udah pindah entah ke suatu tempat yang lain gitu kan. Entah ada yang manggil gue, nyolek gue atau apapun, gue nggak tahu lah gitu kan. Pokoknya gue balik, gue masih hidup aja, itu yang gue tahu. Nah, pas gue berangkat itu yang gue ketemui, yang gue dapet itu adalah seperti di hutan belantara. Ini gue nggak menyeting tempat kemana gue mau berangkat ya, pokoknya di mana aja lah dia berada, kasih tahu gue dia tuh siapa, kenapa dia. Tiba-tiba gue nyampe di hutan belantara yang nggak ada siapapun, nggak ada orang, lalu semua daun-daun kering itu penuh di daratan ya. Jadi daun-daun kering semua di hutan belantara itu. Dan di tengah hutan belantara itu ada rumah. Itu kayak lagunya ini loh, The Hill. Kayak lagunya The Hill. Ya gitulah. Gue masuk ke rumah itu. Itu kayak rumahnya itu kayak benteng company zaman dahulu gitu lah ya. Pokoknya rumah tua yang nggak reot, tapi desainnya tuh aneh ya deh. Gue tahu itu bukan desain Indonesia pastinya, itu pasti di luar negeri.
Atau itu mungkin emang belief system dia gitu ya, karena dia kan foreigner ya, orang Eropa. Gue masuk ke situ kosong. Itu tuh kayak macam istana, tapi di sana ya udah nggak pernah ada orang lagi gitu kan. Oh my god, gue di mana ini gitu. Sempet gue mikir ya, gue di mana ini, kosong semua begini. Cuma banyak rumput, bukan rumput, malah daun-daun kering. Gak ada orang, gak ada suara. Wah, apa gue kesesat ya dalam hati gue ya, jujur. Apa gue tersesat ya. Terus gue ngeliat ada tangga. Gue tuh udah halo gitu, halo ada orang, tapi nggak ada yang jawab, nggak ada siapapun. Nah, gue naik ke tangga itu, gue ceritanya tuh pengen kepo lah, pengen lihat-lihat ini apaan sih gitu kan, gue ini di mana gitu kan. Pas gue naik ke tangga, di situ ada ruangan lagi. Ruangannya itu tuh aneh, itu bukan ruangan sih ya, tepatnya penjara, men. Penjara besi atau apa ya, pokoknya tuh penjara yang nggak bisa dibobol, jeruji gitu ya, yang nggak bisa dibobol. Dan itu ada pintunya. Gue ngeliat dia di dalam penjara itu. Dia laki-laki yang gue bener-bener harapin banget itu ya. Gue ngeliat dia ada di dalam penjara itu dalam keadaan lagi tidur, seperti di gambaran kartu Four of Swords, 4 pedang. Dia lagi tidur. Tidurnya itu kayak di peti mayat atau di peti apa ya, tapi di atas, bukan di dalam ya, jadi dia kelihatan. Pokoknya dia lagi baringan aja. Gue panggil dong, biar dia bangun, karena gue nggak yakin tuh dia mati apa dia tidur gitu kan. Pokoknya dia nggak gerak sama sekali, matanya merem. Gue bangunin, gue panggil, gak bangun, men. Tapi gue yakin dia tuh tidur. Dan lo tau nggak, gue kan nyari kunci buat ngebuka jeruji besi itu, kayak penjara itu kan. Gue nyari kunci di sekitarnya, itu nggak ada kunci apapun. Gue nyari kunci nggak ada. Dan tiba-tiba, ini pay attention ya, tiba-tiba ada bayangan kayak lewat di sebelah belakang gue. Set, gue nengok dong, nggak ada apa-apa. Tapi gue yakin ada yang memantau gue gitu ya. Ada sesuatu yang lain yang jalannya cepet banget, dan dia itu kayak loncat sana loncat sini gitu kan. Anjir, apaan tuh? Nah, gue udah mulai deg-degan tuh hati gue. Hati gue tuh udah kayak ngasih gue sinyal, alarm, kayak alarm kebakaran lah misalnya. Wah, gue udah rasa kurang nyaman nih ya, kayak gue tuh lagi dalam keadaan terancam oleh sesuatu yang bukan loncat-loncat sih, terbangnya terlalu cepat ke kanan ke kiri, kayak ada yang mantau gue. Sedangkan si laki-laki itu masih tidur di situ di dalam jeruji besi itu. Dan gue buru-buru nyari kunci buat nyelamatin dia, karena gue tahu ada sesuatu yang mau nyelakain gue. Gue yakin mau nyelakain gue waktu itu ya, bukan mau nyelakain cowok gue itu ya, atau tuh cowok ya. Karena yang lagi melakukan astral projection itu kan gue. Gue nyari-nyari kunci tuh nggak ada. Dan di saat sesuatu itu mau nyerang gue, kan gue kan lari ngiterin jeruji ya. Gue ternyata akhirnya gue sadar kalau kuncinya itu ada di dia. Jadi dia lagi tidur, di tangannya ini menggenggam kunci. Berarti, wah, gue tahu ternyata kuncinya ada di dia. Gue langsung pulang, gue langsung balik kabur karena ada yang ngejar-ngejar gue.
ada sesuatu gitu ya yang mau kayak ngubar gue, mau kayak mau nangkep gue lah mungkin ya. Gue langsung, tapi itu bayangan hitam ya, gue langsung kabur balik ke tubuh gue, balik ke dunia nyata gue. Dan disitu gue kayak aduh anjing capek banget, deg-degan. Gue baru nyadar gue masih di depan kolam renang gitu ya. Dan akhirnya gue mikir barusan gue lihat apa. Itulah intinya astral projection itu bisa aja sesuatu tiba-tiba datang, sesuatu yang bisa membahayakan lo atau nyerang lo atau could be anything gitu ya. Nah pas saat gue balik, yang gue dapatkan dari gambaran itu kalau dia itu tidur emang dia ternyata yang mengunci dirinya sendiri di jeruji besi itu, dan dia tidur nggak bangun-bangun, kayak gitulah ya intinya. Jadi nggak ada yang bisa bangunin dia kalau nggak dia sendiri. Nah dari situ gue dapat pemahaman, ternyata mungkin orang ini, mungkin dia entah dia lelah atas love life dia yang pernah dialamin, dia benar-benar menutup hati dia, dan cuma dia yang bisa menyelamatkan diri dia sendiri. Gue nggak bisa nyelamatin dia, dalam artian gue nggak bisa bikin dia move on, gue nggak bisa bikin dia bahagia selain dia sendiri yang mencari kebahagiaan itu atau mencari cinta itu. But it looks like dia seperti dia lebih pilih untuk kayak mati suri gitu ya, hatinya itu ya pemahaman gue sih itu dari yang gue lihat. So itulah cerita gue tentang astral projection, terutama soal love life. Kalau bisa gue pesen jangan ditiru, jangan dicoba, kecuali lo yakin lo kuat gitu ya, atau lo yakin kalau lo bakal bisa balik misalnya, atau at least minta lo ditemenin seseorang yang juga bisa astral projection. Jadi di saat lo keperangkap atau kejebak gitu ya, temen lo itu bisa nguber lo kemana lo pergi dan bisa bawa lo balik. Kayak ibaratnya orang tenggelam di kolam renang, akhirnya ada penjaga kolam gitu yang ikut nyelup dan ngangkat lo keluar dari air. Ya itu aja sih yang bisa gue bilang. Dan kalau bisa juga buat kalian yang sering tiba-tiba kayak suka ngelamun ya, kadang-kadang biasa orangnya suka kalau lagi ngelamun, kalau dia nggak sadar dia bisa astral projection ya dia bisa tiba-tiba melayang ke suatu tempat yang dia lagi dilamunin itu atau something gitu kan, karena itu bisa dilakukan dalam keadaan tidur ataupun dalam keadaan sadar. Tapi kalau nggak bisa kontrol, itu sometimes bisa jadi nightmare buat lo gitu kan. Itu semua bisa dikontrol sih, yang penting lo consciously sadar atas apapun yang lo alami, dan lo sadar bahwa lo tuh harus kembali ke badan lo gitu ya. Jangan sampai lo hilang di suatu tempat itu atau dimensi itu, dan badan lo tuh udah nggak sanggup buat nahan menopang tubuh yang nggak ada jiwanya gitu ya. Nah bisa aja malah lo dimasukin sama spirit yang lain, contoh kayak kerasukan gitu ya. Well, hati-hati dan good luck buat kalian semua. Belajar dulu kalau mau mencoba atau cari guru spiritual yang pasti bukan gua karena gua nggak mau ngajarin orang buat melakukan astral projection ya. We don't need it, kita nggak membutuhkannya.
Memang sometimes kita butuh di saat yang benar-benar krusial, tapi kalau buat just for fun, buat senang-senang doang, nggak guna lah. Mendingan lo cari fun things yang lain gitu ya. Thank you. Selamat malam, bye bye.